Kapan, di mana, dan bagaimanakah iblis menemui ajalnya? Sebelum kita lanjutkan, kami informasikan bahwa informasi ini terdapat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bi Ahadits Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Dan buku tersebut di dalamnya terdapat banyak hadis-hadis yang dianggap palsu, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin dan Ibnu Taimiyah. Karena itu ada kemungkinan bahwa hadis yang disebutkan bukanlah hadis sahih. Kita akan menyebutkannya sebagai pengingat bahwa hadis tersebut bukanlah hadis yang sahih, dan akan kita sebutkan juga riwayat yang benar tentang kematian iblis. Maka ikuti terus video ini sampai habis. Ahnaf bin Qais berkata, "Aku memasuki Madinah dan saat itu aku ingin bertemu dengan Umar bin Khattab. Dan tiba-tiba aku melihat suatu kumpulan orang yang banyak, dan di sana aku melihat Ka'ab sedang berbicara. Dan dia berkata, ketika datang ajal kepada Adam, dia berkata, 'Wahai Tuhan, musuhku iblis akan menghinaku jika dia melihatku mati, sedangkan dia ditunda kematiannya sampai hari kiamat.' Maka dikatakan kepadanya, 'Wahai Adam, sesungguhnya engkau akan kembali ke surga, sedangkan iblis yang dilaknat ditunda kematiannya agar dia merasakan sakitnya kematian dengan rasa sakit yang luar biasa.' Kemudian Nabi Adam berkata kepada malaikat maut, 'Jelaskan kepadaku bagaimana dia merasakan azab.' Maka kemudian Nabi Adam berkata, 'Cukup. Maka orang-orang bertanya-tanya dan mereka berkata, 'Ceritakan kepada kami bagaimana dia mati.' Ka'ab menolak dan orang-orang terus memintanya untuk bercerita. Maka dia pun berkata, 'Jika telah dekat hari kiamat dan telah dekat saat ditiupkannya sangkakala, maka saat itu manusia sedang berdiri di pasar-pasar mereka. Mereka saling berselisih dan berdagang dan berinteraksi. Lalu tiba-tiba akan ada suara letusan yang akan membuat tergeletak setengah dari penghuni alam semesta. Maka mereka tidak bangun dari pingsan mereka selama 3 hari, dan setengah yang lain hilang akal mereka. Maka mereka tetap berdiri seperti domba yang kebingungan ketika melihat hewan buas. Ketika manusia dalam kondisi ini, tiba-tiba ada suara seperti petir. Maka tidak akan tersisa siapapun di atas bumi, kecuali semuanya mati. Maka hancurlah dunia. Maka tidak tersisa satu manusia pun, tidak jin, tidak setan, dan tidak pula hewan. Maka inilah saat yang dijanjikan antara Allah dan iblis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat maut, 'Sesungguhnya aku menciptakan untukmu pembantu-pembantu sejumlah penduduk dunia di masa awal dan masa akhir. Dan aku buatkan di dalam dirimu kekuatan penduduk langit dan bumi. Dan sesungguhnya aku akan menimpakan hari ini kemarahan dan kemurkaan seluruhnya. Maka aku turunkan kemurkaku dan kemarahanku kepada makhluk yang kulaknat, yaitu iblis. Maka buatlah dia merasakan kematian, dan bawakan kepadanya dalam kematian itu rasa sakit yang dirasakan orang-orang di masa awal dan masa akhir, dari jin dan manusia, dengan berkali-kali lipat. Dan hendaknya ada pula bersama Zabaniyah rantai dari rantai-rantai neraka Lazza, dan cabut ruhnya dengan 70.000 alat pencabut dari alat-alat pencabut yang ada di neraka Lazza. Dan panggil malaikat Malik agar dia membuka pintu-pintu neraka, dan hendaknya malaikat maut turun dalam bentuk yang jika penduduk langit yang 7 dan bumi yang 7 melihatnya, maka meleleh seluruhnya karena takut melihatnya. Maka jika malaikat maut mendatangi iblis, maka dia menariknya dengan satu tarikan, maka dia pun berteriak karenanya, dan dia menggigit-gigit dengan gigitan. Dan jika penduduk dunia di timur dan barat mendengarnya, maka mereka akan tercengang. Dan malaikat maut berkata, 'Berhentilah wahai makhluk yang buruk. Sungguh aku akan membuatmu hari ini merasakan kematian sejumlah orang yang telah engkau jatuhkan. Berapa banyak usia yang telah kau rasakan, berapa banyak generasi yang engkau sesatkan, dan berapa banyak kawan-kawan yang kau punya di neraka Jahim. Dan ini adalah waktu yang dijanjikan antara dirimu dan Allah. Kemana kamu lari?'
Maka setan pun lari ke timur dunia. Kemudian tiba-tiba malaikat maut sudah berada di hadapannya. Kemudian dia masuk ke dalam laut. Ternyata di sana pun ada malaikat maut. Dan laut pun melemparnya dan menolaknya. Dan dia pun masih saja kabur di bumi dan tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat menyelamatkan diri. Kemudian dia berdiri di tengah dunia, di kuburan Nabi Adam dan berkata, "Karenamu, wahai Adam, aku menjadi dilaknat. Andaikan kau tidak diciptakan." Maka iblis berkata kepada malaikat maut, "Dengan gelas apa kau beri aku minum?" Yang dia maksud, dengan azab apa kau akan menangkap rohku? Maka malaikat maut berkata, dengan gelas penduduk Lazo, dan penduduk Sakor, dan neraka, dan Jahim, dengan berlipat-lipat ganda. Dia berkata, iblis pun berlarian ke tanah, kemudian berteriak dan lari ke timur, ke barat, dan dari barat ke timur, sampai saat dia telah berada di tempat di mana dia diturunkan, telah menunggu di sana malaikat Zabaniyah dengan pengaitnya, dan bumi pun menjadi seperti tempat melempar jumroh. Malaikat Zabaniyah menerjangnya, maka mereka menusuknya dengan penusuk, maka iblis pun tenggelam dalam tarikan dan azab sampai masa yang Allah tentukan. Maka dikatakan kepada Adam dan Hawa, lihatlah ke arah musuhmu, dan lihatlah apa yang menimpanya, dan bagaimana dia merasakan maut. Maka mereka berdua menengok, dan saat mereka melihat betapa dahsyatnya azab yang menimpa iblis, mereka pun berkata, "Wahai Tuhan kami, telah sempurna nikmat kami." Riwayat tersebut diriwayatkan oleh Abu Al-Laits As-Samarkandi Al-Hanafi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, dan disebutkan oleh Abu Su'ud di dalam tafsirnya. Dan ini diriwayatkan dari Ka'bul Ahbar, dan riwayat ini tidak sahih. Sedangkan kematian iblis yang sahih dari Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, "Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Dia berkata, iblis ingin agar dia tidak merasakan mati. Maka dikatakan, "Qala innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum." Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Dia berkata, tiupan sangkakala yang pertama, iblis mati di dalamnya. Dan di antara tiupan pertama dan tiupan kedua, yaitu tiupan kebangkitan, ada jarak 40 tahun. Dia berkata, maka iblis mati selama 40 tahun, sebagaimana tertulis dalam Ad-Dur Al-Mansur yang ditulis oleh As-Suyuti. Wallahu a'lam.